Surga dan neraka sudah diciptakan. Pertanyaan ibu ini pertanyaan yang benar-benar pelik yang dibahas oleh para ulama. Apakah surga dan neraka sudah diciptakan? Kalau sudah diciptakan, sekarang sudah ada orang masuk surga atau tidak? Bukannya katanya neraka dan surga diharamkan seperti kata saya tadi, sebelum Nabi Muhammad masuk. Tapi dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad pernah lihat orang neraka. Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak pendapat, tapi yang jelas bahasan kayak gini namanya bahasan nakli. Kita tidak bisa pakai logika. Jadi saya cuma bisa jelasin dalilnya saja. Contoh, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, telah, berarti kalau telah sudah atau belum? Sudah. Telah masuk neraka banyak golongan jin dan manusia. Tapi yang ngomong siapa? Allah. Dan Allah berkali-kali di dalam Al-Qur'an menggunakan kata telah padahal belum kejadian. Bisa dipahami sampai di sini? Contoh, Allah memberikan kekuasaan pada muslim. Itu Allah pakai kata telah. Fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Berarti bagi Allah sudah selesai. Karena tidak ada past, present, future bagi Allah. Tidak ada masa lalu, masa sekarang dan masa depan bagi Allah. Semua bagi Allah sudah selesai. Artinya ulama-ulama akhirnya membahas tentang perkara surga dan neraka ini adalah semua dalilnya bisa kita pakai. Bahwasanya orang-orang baru masuk neraka setelah nanti yaumul kiamah itu benar. Tapi terserah Allah kalau Allah mau nunjukin gambaran neraka kepada Rasulullah. Dan nunjukin gambaran surga kepada Rasulullah. Paham sampai di sini? Intinya jangan dipikirin. Karena ini di luar pikiran kita nih. Karena kita nggak bisa bahas logika di sini. Karena surga aja kan nggak bisa dibayangkan mata, nggak bisa dibayangkan akal dan nggak pernah dilihat kuping. Cuma kita percaya dalil. Oke, pertanyaan berikutnya. Nabi mana saja yang sudah pernah melihat surga? Ada banyak sih. Rasulullah Muhammad pernah dilihatkan surga dan neraka. Nabi Adam jelas karena dulunya dia surga dan neraka. Dan dulunya namanya iblis juga nongkrongnya sama malaikat di surga. Maka iblis sudah tahu surga kayak apa. Orang dia apal surganya. Maka dia dikeluarkan dari surga kemana? Walalam bisawab. Nah itu yang kita bilang kita nggak bisa bahas. Karena masalah nakli. Bukan masalah akli. Kita cuma bisa tahu daripada dalil Quran atau sunnah. Dia dikeluarkan aja. Keluarnya di mana? Walalam bisawab. Yang jelas dikeluarkan daripada surga. Berarti zaman itu sudah ada surga, sudah ada. Neraka sudah ada, terserah Allah. Kita cuma bahas tentang dalil. Oke, Nabi mana aja lagi yang pernah ke surga? Nabi Idris pernah ke surga. Nabi Idris pernah, bahkan diperkirakan salah satu nabi yang tidak pernah mati secara formal, tidak pernah wafat secara formal, itu Nabi Idris. Kenapa? Karena terkenal sendalnya ketinggalan di surga. Jadi ceritanya Nabi Idris itu kesian sama malaikat penjaga matahari. Jadi Nabi Idris bilang, ya Allah saya tuh kesian banget sama malaikat penjaga matahari. Kenapa? Lah itu datang terus ditinggal tidur itu. Enggak gitu kan. Jadi dia bilang gini, kesian banget. Kenapa? Tiap hari dia harus menjaga agar matahari itu ya bersinar terus. Kan terik matahari itu, kan panas. Belum lagi besar, gimana? Maka kemudian Nabi Idris bilang sama Allah, ya Allah saya berdoa agar malaikat matahari itu diringankan. Diringankan tugasnya barang beberapa waktu. Maka kemudian ketika Allah meringankan beban malaikat matahari bilang, loh kok saya jadi ringan pada hari ini. Maka Allah bilang, ya itu ada hambaku namanya Idris yang doain kamu. Setelah itu kemudian malaikat matahari datang, Idris kok kamu baik banget. Iya saya tuh memang kesian sama kamu. Terus dibilang mau saya ajak jalan-jalan gak? Itu kan ya. Nah, setelah diajak jalan-jalan ketemulah sama Israel. Nah kan mau diajak jalan-jalan ke langit. Ketemu Israel, lalu kemudian Nabi Idris nanya, Israel kira-kira mati itu gimana? Ya mati itu gak enak. Tapi kalau orang mau pergi ke surga neraka kan aku pengen lihat-lihat, kan harus mati dulu. Iya harus mati dulu. Kemudian dia dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Israel bilang ini cuma temporer aja ya, cuma coba-coba aja ya, tes ya saya ambil nyawanya ya, iya gak apa-apa. Setelah itu dia meninggal. Wafat tapi tidak formal, paham maksudnya. Cuma coba-coba ceritanya. Ketemulah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan lalu kemudian sama malaikat Malik. Lalu kemudian Nabi Idris ini kan pinter. Maka dia bilang, malaikat Malik dulu deh aku mau lihat neraka kayak apa. Nah setelah melihat neraka, tolong saya dibawa keliling neraka. Dia dibawa keliling neraka ceritanya. Setelah dibawa keliling, sekali lagi ini kan kehendaknya Allah ya. Kita nggak bahas tentang sudah ada atau belum ya. Kita cuma bahas dalil. Nah setelah melihat neraka, dia kemudian bilang, ya sekarang saya mau ngeliat surga. Sampai lihat surga dia nggak mau pergi.
Nabi Idris nggak mau pergi. Tapi kemudian malaikat Ridwan bilang, harus pergi, kan kamu udah janji tadi ini temporer aja. Akhirnya ya udah dia pergi, terus dia tinggalin sendalnya di situ. Pas udah keluar dia bilang sendal saya ketinggalan. Terus setelah itu dia masuk surga lagi, terus dia bilang saya nggak mau keluar lagi. Kenapa? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran kalau orang sudah masuk surga khalidina fiha. Di dalamnya selama-lamanya. Tapi kan kamu cuma ngetes aja. Lah, emang kamu bilang Allah salah. Gitu kan ya. Akhirnya setelah debat itu semuanya Allah bilang ya udah nggak apa-apa Idris di surga. Sampai sekarang sendalnya Nabi Idris belum ketemu. Ya karena itulah dia masih di surga. Karena sendalnya ketinggalan di surga. Ya, jadi itu Nabi Idris. Nah Ustadz cerita ini dari mana? Dalil. Karena kita nggak boleh cerita begini kecuali dari dalil. Makanya pemahaman surga, pemahaman neraka itu cuma bisa ditentukan dari dalil. Intinya adalah mau surga sudah ada, mau neraka sudah ada, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita dikasih tahu oleh Rasulullah, surga diharamkan Allah sebelum Rasul masuk duluan. Dan kita insya Allah percaya. Dan kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad pertama kali yang masuk surga. Mengenai keadaan-keadaan para sahabat yang masuk surga, Ja'far bin Abu Thalib terbang-terbang di surga punya sayap. Lantas kemudian ada sahabat yang dapat singgahsana miring di surga, Abdullah bin Rawahah. Ada kemudian sahabat-sahabat yang kemudian dapat surga, Hanzalah dan segala macam. Itu terserah Allah. Karena Allah maha tahu dan boleh mengabarkan apa saja karena tidak ada past, present dan future bagi Allah. Paham sampai di sini? Oke, jadi kira-kira begitu ya. Tapi kita yakin Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga dan bawa kita insya Allah. Gitu kan ya.